Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu, dan juga Amang Sintua yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bernyanyi dari buku NR 565 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan
jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan hukum Taurat. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti pernah nakal, ya kan? Pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk adik-adik, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita menyesali dosa-dosa kita sambil bernyanyi dari buku ND nomor 686 ayat 1 dan 2. Mari kita merendahkan diri meminta pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bersama-sama membacakan ayat bulanan kita yang diambil dari Amos 5 ayatnya yang ke-24. Adik-adik yang sudah menghafal mengucapkan secara bergantian. Ayat bulanan kita Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24.
tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Shalom teman-teman, nama saya Yoselin. Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Shalom teman-teman. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Shalom, selamat pagi. Ayat hafalan bulan ini adalah Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat 24 beginilah bunyinya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekian, terima kasih. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ayat bulanan bulan ini adalah Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kembali lagi kita bernyanyi dari buku ND nomor 690 ayat 1 dan 4. Ayat yang 4 kita bangkit berdiri. Adik-adik
kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan, berfirman-Lah, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Khotbah kita dalam minggu ini tadi Amang sudah bacakan, yaitu dari Amsal. Kitab Amsal ini berisikan nasihat-nasihat kepada kita anak-anak. Tema kita yaitu rahasia tahun hidup menjadi banyak. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa selaku seorang anak harus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya mendengarkan, tetapi harus menerima didikan daripada orang tua. Apa sih rahasianya tahun hidup kita menjadi banyak? Yang pertama yaitu hiduplah menurut jalan orang benar. Orang benar berpegang pada didikan orang tua. Apabila diperintahkan, dia mau mengikuti, karena orang tua pasti mengajarkan atau mendidik kita hal-hal yang benar. Didikan ini harus dipelihara. Apabila dipelihara, kita akan berjalan mulus, bagus, lurus, tidak ada yang belok-belok. Jadi semua anak-anak yang ada di Persada, Amang berharap semuanya berjalan di dalam kebenaran. Yang kedua yaitu anak-anak harus tidak mengikuti orang berjalan di dalam kefasikan. Orang fasik itu apa sih artinya? Adalah orang yang jahat. Orang jahat ini selalu menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, kita diajak tidak mau berdoa, kita diajak tidak mau melakukan kebaikan kepada teman, sehingga apabila kita berjalan di dalam dengan kefasikan, kita akan mengacaukan pikiran kita akan tidak berhasil. Sehingga untuk adik-adik sekalian, kedua hal tadi harus dilakukan. Yang pertama tadi berjalan menurut firman Tuhan. Yang kedua tidak mengikuti orang fasik. Demikian firman Tuhan. Semoga kita dapat melakukannya dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan telah mengajarkan kami untuk menerima didikan orang tua. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Berkatilah orang tua kami, berkatilah hidup kami. Hanya kepada-Mu kami Tuhan berseru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan melalui buku ND nomor 565 ayat 1 dan 2.
persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya